Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dan selamat pagi, 5 menit bersama dengan firman, doa dan harapan saya. Kekuatan firman akan senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga iman kita timbul dari setiap pendengaran firman yang kita dengar. Dan pagi ini sebelum kita beraktivitas, izinkan kita mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca firman Allah dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, dan jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah never give up to do good. Jadi jangan pernah menyerah melakukan apa yang baik. Kita masih ingat Joanna Catherine Rowling dari Manchester ke London. Dia mendapatkan sebuah ilham, inspirasi untuk membuat sebuah karangan yang kita kenal, Philosopher's Stone, dan itu membuat dia menjadi orang terkaya di Inggris. Dan kemudian kita tahu bahwa bukan hanya di Inggris tapi seluruh dunia, miliaran dolar dia dapat hasilkan dari buku ataupun dari membuat film-film itu. Dan kita tahu bahwa kita tahu sebelumnya bagaimana kehidupan daripada J.K. Rowling ini. Dia meminta atau disuplai makanannya dari kerajaan, tetapi dia tidak membuat dia menyerah. Dan kemudian kita tahu setelah dia diberkati, dia melakukan apa yang baik. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, Alkitab mengatakan kepada kita supaya kita jangan lelah, jangan bosan berbuat baik. Karena apa? Alkitab mengatakan apa yang ditabur orang akan dituainya. Jadi kalau kita menabur hal-hal yang baik, tentu kita akan menuai hal-hal yang baik. Kalau engkau menabur angin, kau akan menuai puting beliung. Engkau menabur dalam daging, kau akan binasa dalam hidupmu. Dan itu sebabnya kita penting menabur hal-hal yang baik dan jangan pernah menyerah. Yang kedua, kata firman Allah, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kadangkala kita sudah berbuat baik masih disalah artikan. Anda belum pernah mungkin berbuat baik lalu lapor pada polisi. Saya sudah menikmatinya. Tetapi yakin dan percayalah, kalau engkau melakukan dengan tulus ikhlas, engkau akan tetap mengalami pembelaan daripada Tuhan. Karena kita tahu bahwa apa yang kita perbuat tidak bertentangan dengan firman Allah. Tapi kalau kita bertentangan dengan firman Allah, bertobat segera. Tapi kalau engkau tidak bertentangan dengan firman Allah, jangan takut dengan hujat, dengan apa perbuatan-perbuatan orang. Dan tetaplah berbuat baik. Karena ketika kita tetap berbuat baik dan tidak jemu-jemu berbuat baik, Tuhan akan senantiasa memampukan kita. Memang dengan kekuatan kita kadangkala ada rasa jenuh, bosan juga sudah kita melakukan hal-hal yang baik, tetapi kita masih dibalas, air susu dibalas dengan air tuba. Tapi tetap jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang ketiga, jangan pernah tawar hati. Haleluya. Itu Alkitab katakan jangan pernah tawar hati untuk melakukan hal-hal yang baik. Terus semangat, terus minta pertolongan Tuhan. Kalau setan mengganggu kita untuk supaya tawar hati, setan mengganggu kita supaya kita tidak terus berbuat baik, lakukan. Saya ketika dikatakan orang tutup saja itu air, bayangkan mulai tahun 2000 sampai sekarang itu air dari
samping rumah saya air keran itu masih terbuka sampai hari ini untuk masyarakat. Dan itu mau saya katakan, kadang-kadang karena orang-orang menyalahgunakan, kadang-kala dibuka begitu saja, dan ya kita tahu sudah ya. Tetapi saya berkata tetap buka, dan kita jangan pernah tawar hati. Yang terakhir adalah tetaplah baik kepada semua orang. Dan sebagaimana pembacaan kita tadi, tetaplah baik kepada semua orang, terutama teman-teman seiman, kata firman Allah. Tetapi tetap berbuat baik kepada setiap orang, walaupun ada penekanan terutama kepada teman-teman seiman. Tetapi bukan berarti kita tidak mengasihi yang lain. Tetapi Alkitab mengatakan tetap berbuat baik, mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus, dengan kasih tanpa kepura-puraan. Apa yang kita dapat lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Never give up to do good. Supaya kita tahu bahwa ketika kita melakukan itu, kita selalu memikirkan atau merencanakan setiap hari hal-hal yang baik dari Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan ketika kita memikirkan hal-hal yang selalu atau tindakan-tindakan yang baik dalam kehidupan kita, dalam rangka melakukan hal yang benar di mata Tuhan, dan ketika kita terus bertahan dalam situasi dan kondisi ini, maka reap everlasting life. Itu adalah kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Biarkan kami tidak pernah menyerah melakukan yang baik Bapa di surga, tetapi semakin intens di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Berkati kami, beri kami kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas tentunya bersama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang menampung segala akal akan melalui hati dan pikiran kita. Mantap, mantap, mantap. Amin.